Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertama-tama terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan meluangkan waktu untuk sedikit berdiskusi tentang materi yang saya pelajari pada program pendidikan guru penggerak, yaitu topiknya adalah budaya positif. Saya di sini bertugas untuk mendefinisikan atau menyampaikan kembali materi yang sudah saya pelajari ini. Mari kita mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyampaikan agenda kegiatan pada kegiatan diseminasi hari ini. Yang pertama, kegiatan dibuka oleh saya saat ini, yaitu kisaran 5 menit. Lalu pemaparan materi sekitar 30 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab selama kurang lebih 20 menit dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Mari kita mulai kegiatan yang kedua, yaitu pemaparan materi mengenai budaya positif. Apa sih budaya positif di lingkungan sekolah? Apakah ada Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan pendapat? Silakan. Budaya positif di sekolah itu adalah membiasakan untuk melakukan suatu pembiasaan yang sifatnya positif. Contohnya seperti pendisiplinan masuk kelas, pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, kemudian bersikap ramah, kemudian bersikap menghargai orang lain, itu diantaranya. Ya, terima kasih Ibu. Betul sekali. Pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah adalah suatu situasi yang terbentuk dari adanya kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Sehingga dengan terciptanya budaya positif tersebut, otomatis hal ini akan membuat lingkungan belajar yang menyenangkan, aman, nyaman untuk murid. Nah, di sana juga selain itu budaya positif juga berfungsi untuk menjaga atau melindungi siswa atau murid itu sendiri dari dampak-dampak negatif yang ada di sekitarnya. Yang mana nantinya gangguan tersebut akan mengganggu proses perkembangan potensi yang ada pada diri murid mereka. Tapi masih juga ada yang berpendapat bahwa yang namanya disiplin adalah patuh akan aturan. Dan hal ini bukan hanya mungkin kadang-kadang kita juga terbesit dalam diri kita, tapi juga murid-murid juga masih berpikiran seperti itu. Bahwasanya yang namanya disiplin adalah patuh akan aturan yang ada di suatu situasi, ada di suatu tempat. Ya. Tapi coba kita lihat kembali adanya ilusi dari kontrol disiplin. Ketika kita mendisiplinkan murid, otomatis kita mengontrol mereka. Apakah kontrol ini betul-betul dapat berubah mereka menjadi suatu karakter yang baik? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada 4 ilusi kontrol. Tapi ketika kontrol tersebut dipaksakan, nantinya mungkin akan muncul hal negatif dari sisi murid. Yang pertama adalah mungkin saja ketika kontrol kita terlalu kuat terhadap murid untuk mendisiplinkan mereka, mereka akan kehilangan arah ketika kontrol kita tidak ada. Bahwa disiplin positif yang saya sampaikan ini juga berhubungan dengan adanya teori kontrol oleh William Glasser. Nah, di sini bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri orang tersebutlah yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Lalu yang kedua, bahwa setiap perilaku manusia itu pasti memiliki tujuannya masing-masing. Nah, ini kita kembali hayati makna disiplin.
Saya mengemukakan dua pendapat pertama dari Bapak Penelitian kita yaitu Ki Hajar Dewantara dan Dayan Gosan, seorang psikolog yang berperan dalam bagaimana menciptakan budaya positif pada murid. Menurut Bapak Pendidikan kita, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa disiplin diri merupakan cara seseorang untuk mengontrol dan menguasai dirinya sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai universal yang baik yang dirinya hargai agar mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu yang baik, memang mereka harus punya tujuan dulu, apa manfaatnya bagi diri mereka. Hal ini juga berarti orang tersebut menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya serta dapat bertanggung jawab atas segala yang dilakukan. Jadi yang namanya disiplin juga adalah kemampuan di mana mereka menyeimbangkan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia sosial. Sehingga disiplin diri atau kontrol diri haruslah berasal dari dirinya sendiri, bukan dari rujukan atau paksaan orang lain. Hal ini selaras dengan 3 motivasi perilaku manusia. Kita juga bisa tanyakan ke diri sendiri ya, bahwa ketika kita melakukan suatu tindakan itu pasti didasari oleh 3 hal ini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan saya mau ngerjain ini karena Pak mau ditegur oleh Pak. Mungkin guru-guru juga seperti itu. Saya mau mengerjakan tugas supaya gak dimarahin sama si ibu. Kayak seperti itu. Lalu, untuk yang kedua, motivasi seseorang melakukan suatu hal adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu itu, murid khususnya ketika belajar mengerjakan PR itu pasti mengharapkan sesuatu, kayak pasti dapat bintang nanti supaya dapat nilai tambah seperti itu. Lalu motivasi yang terakhir adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi inilah yang harus kita pupuk nantinya. Karena apa? Karena untuk motivasi yang pertama dan kedua ini merupakan suatu motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk yang poin ketiga, ini adalah suatu motivasi intrinsik yang datang dari dirinya. Apa perbedaannya? Biasanya ketika seseorang hanya melakukan sesuatu berdasarkan motivasi intrinsik, hal tersebut tidak akan bertahan lama. Dan biasanya harus ada pemicunya dulu baru dilakukan. Tapi ketika motivasinya sudah terbentuk adalah motivasi intrinsik, apapun hambatannya, dia akan terus melakukannya karena ingin mencapai tujuan yang diinginkannya. Baik. Nah, bagaimana caranya untuk membentuk motivasi intrinsik ini? Karena yang diharapkan dari budaya positif itu kita baik itu secara perlahan kita dapat memupuk motivasi intrinsik yang ada pada diri murid kita. Jadi supaya tadi yang poin nomor 2 dan 3 tidak begitu berpengaruh lagi. Nah, di sini ada yang namanya keyakinan kelas atau sekolah. Nanti kita hubungannya adalah keyakinan dilawan dengan peraturan. Apa bedanya? Apakah sama? Nah, kita bisa lihat bahwa yang namanya peraturan itu berasal dari siapa? Manusia. Dari guru. Kalau nggak dari sekolah. Nah, jadi yang namanya peraturan itu merupakan motivasi intrinsik yang mungkin nantinya akan ada pemberontakan atau penolakan dari sisi murid. Tapi ketika kita membentuk suatu keyakinan, nanti ini yang akan muncul adalah motivasi intrinsiknya. Motivasi intrinsiknya akan berdasarkan apa? Jadi kita perlu menekankan tujuan dari setiap aturan yang kita buat. Apakah hal itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang memang dibutuhkan untuk dirinya saat ini maupun di masa depan? Nah, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita angkat untuk kita bentuk menjadi keyakinan kelas atau sekolah yang sekarang lagi ngetrend, yang sekarang jadi highlight adalah tentang profil pelajar Pancasila. Di sini nilai-nilai kebajikan sudah terangkum.
Yang dimana yang pertama kita sudah tahu sendiri ya, nanti di dalam beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu seperti apa saja elemennya, dan sampai yang poin terakhir yang kreatif itu seperti apa. Nah nanti kita bisa menyusun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu berdasarkan nilai kebajikan ini. Nah ini adalah contoh yang pernah saya lakukan kemarin di kelas 7J, khususnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Saya masih di sini. Masalah dari murid-murid sekarang ketika belajar bahasa Inggris itu mereka itu cenderung malu untuk tampil. Salah satu alasannya ketika saya tanya adalah mereka malu untuk berbuat salah dan mereka malu untuk ditertawakan. Oleh karena itu, saya dan murid coba menggali, berdiskusi kira-kira nilai kebajikan apa yang sesuai untuk menyelesaikan masalah kalian. Nah, muncullah nilai percaya diri dan nilai empati dan saling menghormati. Di sini dari poin nilai kepercayaan diri itu diturunkan lagi jadi suatu keyakinan kelas, yakni kami akan berusaha melakukan yang terbaik dalam belajar bahasa Inggris. Lalu kami juga berani tampil apapun hasil yang kami dapat. Lalu untuk empati dan saling menghormati, di sini jika ada satu yang berbicara, yang lain mendengarkan. Lalu kami akan menghargai usaha orang lain. Otomatis dengan meyakini hal-hal ini, siswa sebelum tampil pasti akan persiapan dulu. Dan ketika waktunya persiapan, mereka udah nggak mikir ini betul, ini salah. Saya sudah berusaha. Inilah hasil terbaik saya. Dan untuk tadi yang menertawakan poin menertawakan itu, dengan kita membuat mereka yakin bahwa ketika ada orang berbicara, dengarkanlah, lalu jangan menertawakan. Nah inilah yang bisa kita bentuk seperti itu. Dan alhamdulillah walaupun masih sedikit-sedikit ini mulai muncul di diri siswa, walaupun belum berhasil 100% seperti itu. Jadi proses masih panjang. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan tadi disiplin itu atau keyakinan kelas itu tidak tercapai ataupun ada pelanggaran dari sisi murid? Nah, nanti kita mengenal adanya istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman sudah familiar ya Bapak Ibu seperti apa? Lalu untuk konsekuensi, perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi sudah paham, kita semua sudah paham ya? Bahwa yang namanya hukuman ada perlakuan yang mereka tidak mau. Nah, kalau hukuman itu kecenderungannya pemaksaan dan biasanya antara sebab dan akibatnya tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya. Contoh, siswa datang terlambat, lari ke lapang 10 kali, 10 putaran. Apakah dengan datang terlambat dengan berlari itu ada hubungannya? Tidak ada, sehingga mereka berpikir kenapa saya seperti ini. Termasuk juga mungkin ketika misalkan siswa datang terlambat lalu dihukum untuk misalkan membaca Al-Quran. Misalkan ketika murid datang terlambat, silakan membaca Al-Quran atau misalkan silakan hafalkan Asmaul Husna. Ini termasuk hukuman. Mengapa? Karena hal tersebut ya tidak relevan dengan apa kesalahan yang mereka buat. Dan yang ditakutkan, yang dikhawatirkan ketika kita melakukan hal ini akan terbentuk suatu pola pikir di murid bahwa yang namanya membaca Quran dan menghafal Asmaul Husna adalah suatu bentuk hukuman. Termasuk ketika mereka misalkan datang terlambat atau membersihkan WC. Jadi mereka kalau secara terus-terusan kita beri hukuman, mereka akan berpikiran, oh ternyata membersihkan WC itu hukuman, bukan untuk menjaga kebersihan. Jadi karena si murid kita itu kan beda-beda ya cara penangkapan respon dari apa yang dilakukan oleh guru. Kalau konsekuensi, ini biasanya antara sebab dan akibat ada hubungannya. Contoh, misal siswa terlambat kelas olahraga. Ayo lari 5 keliling. Ini konsekuensi. Karena apa?
siswa diperlakukan seperti itu karena orang lain udah duluan pemanasan. Jadi sama aja, berarti itu maksudnya konsekuensi. Dan biasanya konsekuensi itu muncul dari peraturan yang sudah diketahui bersama. Jadi ada nggak tiba-tiba gitu. Kalau hukuman kan tiba-tiba. Ada kesepakatan. Ya, jadi ada kesepakatan dulu. Kalau misalkan nggak telat, nggak kerjain PR, stop ya, atau berdiri di depan kelas, itu kan karena suka refleks kan, itu hukuman. Tapi kalau siswanya sudah tahu bahwa ketika tidak mengerjakan PR, siswa itu akan ketinggalan pelajaran, nah itulah konsekuensi. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan restitusi. Apa itu restitusi? Nah, sebelum membahas tentang restitusi ini, kita juga mari menilik kembali tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang kita miliki dan juga pastinya murid juga miliki. Bahwasanya sebetulnya kebutuhan manusia itu ada terbagi 5. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, beristirahat, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika kita menemukan suatu kasus pelanggaran, kita juga perlu melihat kembali latar belakang sebelum terjadinya kesalahan tersebut. Karena bisa jadi tindakan mereka itu merupakan bentuk cerminan dari belum terpenuhinya kebutuhan dasar ini. Bisa jadi mereka yang culing cincang di kelas, nggak ganggu teman, itu sebetulnya mereka membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian lebih yang mungkin tidak didapatkannya di luar kelas, seperti itu. Biasanya posisi kontrol guru ketika ada suatu pelanggaran biasanya terbagi 5. 1, sebagai penghukum. 2, sebagai pembuat rasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. 5, sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu sudah posisi mana saja yang sering Bapak Ibu lakukan selama ini? Penghukum, pembuat Rasa bersalah. Teman? Pernah ya, pasti pernah. Saya yakin kita semua itu pernah mengalami hal ini, termasuk yang posisi manajer yang mungkin selama ini kita sih manajer, tapi secara tidak langsung ini sudah kita lakukan. Nah, apa bedanya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Kalau penghukum itu jelas seperti tadi ya, kalau menghukum itu refleks biasanya dan tidak ada keterkaitan antara sebab dan akibatnya. Nanti di sana juga akan memunculkan rasa tidak nyaman atau rendah diri dari murid. Untuk pembuat rasa bersalah, di sini biasanya karakternya mungkin gurunya itu ngomongnya lemah lembut sebetulnya di sini. Tapi nyelekit ya Bu. Ketika kita itu menusuk secara tidak langsung memojokkan juga ke siswanya. Kenapa coba kamu seperti ini? Apa nggak kasihan sama orang tua kamu? Seperti itu. Itu sebetulnya salah satu contoh di mana guru melakukan atau memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Apa efeknya bagi murid? Ya tentu saja siswa akan merasa bersalah, rendah diri, dan mungkin bisa saja jadi malu. Yang 3 adalah posisi teman. Posisi teman ini biasanya kita gunakan dengan bukan pengaruh-pengaruh positif. Wah, belajar. Kan ramai kumaha misalnya. Di sini posisi ini sifatnya positif. Tapi biasanya ketika kita melaksanakan posisi teman, itu nanti efek yang muncul adalah ketika kitanya tidak ada, siswa tersebut tidak akan melakukan hal yang kita harapkan. Seperti itu. Yang pemantau ini hubungannya tentang bagaimana seorang guru melaksanakan konsekuensi atas peraturan yang sudah berlaku. Jadi, oke, kamu sudah tahu ya bahwa ketika datang selamat berarti kamu dikurangi poin 5. Ketika kamu melakukan tindakan kekerasan, kalian akan mendapatkan poin 50. Dan nanti apa konsekuensinya ketika kalian mendapatkan poin tertentu?
apakah pemanggilan orang tua, apakah kejadian, dan sebagainya. Itu adalah posisi pemantau. Lalu untuk posisi terakhir, yaitu posisi manajer, di sini guru akan berdiskusi dengan murid. Jadi ada proses komunikasi dulu untuk mencari solusi atas kesalahan atau pelanggaran yang sudah mereka buat. Jadi di sini murid akan merasa dihargai sebagai manusia, dikasih kesempatan dulu. Nah ini mungkin nanti saya share juga di grup tentang ini, tentang perilaku, bagaimana pembagian antara porsi penghukum, membuat merasa bersalah, teman, memantau, atau manajer. Jadi kalau untuk posisi teman dan pemantau itu merupakan perilaku kontrol positif, dan untuk manajer itu merupakan suatu bentuk kontrol diri nantinya yang muncul. Jadi kita bisa disimpulkan di sini bahwa yang namanya kontrol perilaku positif ini ada yang posisinya dari luar, ekstrinsik, yaitu sebagai teman dan pemantau, itu asalnya dari luar. Kalau kita menjalankan posisi sebagai manajer, nanti kontrolnya akan munculnya dari dalam diri si murid itu sendiri, bukan dari murid. Baik, kita lanjut ke pembahasan apa itu restitusi. Tadi kita mengenal posisi manajer. Nah inilah yang harus dilakukan oleh seorang guru yang menempatkan dirinya sebagai manajer. Jadi restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka, membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa mereka inginkan saat ini maupun masa depan, dan bagaimana mereka dapat memperlakukan orang lain sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini merupakan pernyataan dari Charles Gosser. Jadi di sini ada poin di mana sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini contoh nyata. Kemarin saya bertanya, Aldi ada di kelas 9? Ada Bu. Anak kasus apa lagi? Itu dari kata teman-temannya. Nah, kenapa seperti itu? Karena mungkin kita secara tidak sadar kita juga suka memarahi atau menegur siswa itu di depan teman-teman mereka, sehingga nantinya akan muncul brand khusus bagi seseorang yang kita tegur tadi. Kalau posisi kita sebagai manajer, kita usahakan proses diskusinya itu kalau personal itu memang betul-betul harus personal tanpa orang lain tahu bagaimana kita mentreatment si anak. Kecuali kalau kita nanti posisi manajernya untuk kelas, kita boleh itu bersama-sama. Karena kalau misalkan kita dengan tadi yang personal, kalau kita melakukannya di hadapan para murid lain yang tidak melanggar tersebut pasti akan ngecap temannya yang kita temui. Nah ini adalah keuntungan melakukan restitusi, bahwa dengan melakukan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi itu memperbaiki hubungan. Dan yang namanya restitusi adalah suatu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan dulu, bagaimana nih, baiknya gimana menurutmu, dampaknya bagaimana atas kelakuan kamu, nah, seperti itu. Langkah pertama yang bisa dilakukan guru untuk melaksanakan segitiga restitusi ini adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, biasanya di sini guru menenangkan dulu siswanya, membuat pikirannya siap untuk menerima bimbingan kita, lalu memiliki pemikiran bahwa ya memang manusia itu bukanlah sosok yang sempurna yang mungkin akan membuat kesalahan. Di situ kita stabilkan dulu posisi mereka, emosi mereka supaya bisa terbuka. Setelah mereka sadar, baru kita lanjutkan ke proses yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi jangan sampai tindakan salah itu berasal dari guru langsung. Kamu salah, kamu melanggar aturan. Tapi kita tanya, kemarin kamu melakukan ini, pendapatnya gimana?
baik atau buruk? Dampaknya apa bagi diri kamu? Kalau hubungan dengan orang lain, apa dampaknya bagi orang lain? Apakah perbuatan kamu bisa dibenarkan? Seperti itu. Jadi muncul dari diri mereka bahwa ya saya memang bersalah. Nah, dengan adanya basis bahwa sudah paham bahwa dirinya salah dan melanggar keyakinan kelas, barulah kita menanyakan keyakinan. Di sini murid kita ajak untuk coba berpikir, berdiskusi, nilai keyakinan apa yang belum dikuasai oleh murid tersebut. Kira-kira solusi apa yang harus dilakukan untuk memecahkan permasalahan mereka. Begitu. Misalkan ada yang menonjok anak, ada sampai luka, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah ini juga nanti saya bagikan juga di grup tentang bagaimana penerapan antara perbedaan penerapan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi intinya kalau hukuman itu bersifat paksaan dan memberikan efek negatif pada murid. Kalau konsekuensi ya tahu bahwa itu kita mendapatkan itu karena kita melanggar suatu hal dan yang ada akabitnya. Kalau misalnya restitusi ya itu mereka merasa dihargai, merasa diberi kesempatan untuk bagaimana menyelesaikan masalah mereka. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, seksi tanya jawab. Mungkin kita mulai diskusi saja. Siapa ya? Apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya ada pasti. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi guru ada 5 posisi, yaitu sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, sampai manajer. Posisi ini mungkin sangat tipis ya antara kita menjadi penghukum, pemberi rasa bersalah. Nah, kalau kita sebagai guru kelas, mungkin kita akan bisa berusaha untuk menjadi manajer, gitu ya. Karena kita setiap hari akan bertemu dengan siswa kita. Kita akan melihat bagaimana sikap-sikap setiap hari anak kita. Tapi kalau kita sebagai guru mata pelajaran, mungkin yang kita bisa sebagai manajer tiap hari adalah menjadi wali kelas. Pada saat kita menjadi guru mata pelajaran, ini kadang-kadang penghukum itu lebih muncul karena berkaitan hanya dengan mata pelajaran kita. Contohnya, misalnya begini, pada saat anak tidak mengerjakan PR, saya juga sering memberikan hukuman. Mungkin lebih ke tadi konsekuensi. Jadi kalau kamu tidak melakukan PR, sudah tulis PR-nya sekarang di situ 3 kali lipat. Itu konsekuensi mungkinnya masuknya. Nah, bagaimana atau misalnya saya menjadi guru piket, ada siswa yang kesiangan. Nah tadi kata Bu Wanda bahwa kamu kesiangan, sekarang hukumannya adalah membersihkan WC gitu ya. Nah, atau membaca Al-Quran. Apakah bisa hukuman tapi itu tidak merasa menjadi hukuman? Misalnya dengan bahasa yang lebih halus. Misalnya, yuk anak-anak, karena siswa WC kita kotor, mari kita bersihkan, gitu. Apakah bisa seperti itu? Ya, itu yang pertama. Jadi hukuman, tapi tidak merasa itu adalah hukuman. Kemudian, bagaimana kalau kita berusaha menjadi seorang manajer, tapi anak-anak karena latar belakang perlakuan di rumah berbeda dengan di sekolah, mereka tidak bahwa kita itu mengajak mereka untuk bahwa mereka itu tidak boleh melakukan kesalahan. Sehingga pada akhirnya karena kita tidak berhasil menjadi manajer, kita balik lagi menjadi seorang penghukum. Bagaimana triknya biar kita konsisten menjadi seorang manajer? Terima kasih Bu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Satu-satu dulu saja ya Bu. Isi hilang dari.
Ya, tadi pertanyaan pertama tentang bolehkah kita melakukan hukuman tapi dengan cara halus seperti itu. Kalau niatnya menghukum, kalau pendapat saya lebih baik tidak. Jadi kita pisahkan dulu. Jadi tentang perilaku mereka yang salah itu mereka sadar dulu bahwa salah. Oh iya, tidak akan mengulangi lagi. Tentang untuk membersihkan WC, kita pisahkan lagi bahwa itu bukan merupakan suatu konsekuensi akibat dari mereka kesiangan. Yuk, bantu ibu, kita coba bersihkan yuk. Nah, itu mungkin nanti tidak akan muncul hukuman kalau di situ, pemikiran hukuman bahwa mereka membersihkan kelas, membersihkan WC itu dengan hukuman. Kalau kita memisahkan porsi atas kesalahan mereka dengan porsi untuk membentuk suatu kebiasaan positifnya. Lalu yang kedua, tadi bagaimana kalau misalkan manajer tidak berhasil? Nah, di sini dijelaskan posisi ini wajar terjadi di ketika kegiatan pembelajaran kita. Yang perlu kita ingat bahwa yang namanya penghukum itu betul-betul spontan. Biasanya tidak ada hubungannya dengan sebab dari mereka melakukan penyimpangan. Dan nanti efeknya juga pasti nggak akan nyaman ke siswa. Tadi disebutkan bahwa kebanyakannya ketika tidak mengerjakan PR pasti nanti posisi kita itu sudah ada di pemantau di sana. Jadi mereka sudah tahu kalau misalnya tidak mengerjakan PR pasti dapat konsekuensi. Karena sebelumnya sudah ditentukan keyakinan kelas. Boleh. Karena tetap ketika posisi manajer ini memang posisi yang paling sulit dan mungkin prosesnya akan sedikit demi sedikit. Jadi ketika posisi manajer ini kita rasa gagal, belum bisa mendidik, kita boleh mundur lagi ke posisi pemantau. Jadi sebagai proses di mana kontrol diri ini berarti masih pelan-pelan dulu lah, basic dulu gitu. Seperti itu. Bagaimana Ibu? Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Emang udah jelas ya? Udah Jelas? Terima kasih. Sangat menarik sekali dalam bagaimana budaya positif bisa terbentuk dalam sebuah sekolah. Tantangannya, apakah setiap guru itu bisa paham bagaimana kita bisa memajukan sebuah sekolah dengan membentuk iklim budaya positif? Bagaimana sekolah bisa mengenalkan budaya positif dengan lebih mudah kepada guru-guru yang ada di sekolah? Pertanyaannya. Mungkin bagaimana caranya supaya guru juga bisa melakukan disiplin positif ini bersama-sama ya Bu? Mungkin ini pendapat pribadi saya, mungkin belum saya konsultasikan juga dengan pihak-pihak terkait. Mungkin di sini akan perlu satu waktu di mana semua guru itu menyamakan visi bahwa siswa itu ketika mereka memiliki suatu peraturan atau keyakinan kelas, mereka paham akan tujuan dari setiap keyakinan tersebut. Jadi ketika sudah paham dan mereka melanggar, juga mereka tahu sendiri bagaimana sih sebetulnya untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, sehingga mereka tidak mengulanginya lagi seperti itu. Jadi ada waktu. Juga idealnya kalau misalkan keyakinan kelas kita ini punya waktu tersendiri untuk membentuknya. Jadi kalau bisa tidak bukan mengganggu jam pelajaran pertemuan pertama kita di awal semester, tidak. Lebih baik ini idealnya mungkin diselipkan ke dalam kegiatan MPLS juga dalam rangka penyusunan keyakinan sekolah. Begitu Ibu, bagaimana? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mungkin ingin bertanya misalnya terkait tadi ketika posisi 5 guru mungkin ya, apakah akan terjadi kemungkinan hilangnya wibawa guru ketika misalkan kita contohnya menjadi manajer atau misalnya jadi teman, ketika ada siswa melakukan kesalahan fatal misalkan kita kan ngajak diskusi dulu ya, misalnya ada diskusi dulu gimana nanti solusinya apa. Nah ternyata si anak tersebut menjadi dengan dia mau abiji gak gitu di paling dia ngobrol dulu guruna kamu ngomong namanya nggak jauh jadi sehingga terjadi pewalangan tersebut dan wibawa guru pun jadi hilang karena
siswa juga kayak paling bakal diajak ngobrol solusi namanya mau karena kalau seperti itu apakah akan terjadi kehilangan wibawa dari seorang guru ketika kita bersikap menjadi seorang teman dan manajer yang dari Mison itu. Itu aja sih mungkin Bu pertanyaan. Terima kasih. Untuk masalah wibawa, makanya pentingnya menyusun keyakinan kelas dulu. Jadi dari situ siswa itu sudah tahu bahwa perilaku apa saja yang baik untuk mereka lakukan, bagaimana mereka menyeimbangkan antara hak dan kewajiban mereka sebagai murid. Itu yang perlu kita sadarkan, tanamkan motivasi diri mereka itu di situ. Poin pentingnya itu di situ. Nah, ketika ada pelanggaran, nanti kan kita menjalankan dulu, coba dulu menjalankan posisi sebagai manajer. Di situ mungkin kita yang menegur, kita ada buku konseling secara tidak langsung buku konseling. Di mana nanti ketika tahapan terakhir menanyakan keyakinan itu bukan hanya mencari solusi, tapi juga kita coba tanyakan, ketika kalian melanggar lagi, nanti akan gimana? Seperti itu. Nanti mungkin ketika pelanggaran kedua, ketiga, kita akan mundur lagi ke posisi pemantau yang menjalankan konsekuensi atas pelanggaran yang telah siswa lakukan. Seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Sedikit mungkin yang ingin saya sampaikan mungkin ini dari sama mungkin Bu Aisyah kalau ada yang bertanya, karena kami dari guru agama sedikit mungkin menambahkan Rasulullah SAW dia bisa merubah tatanan kehidupan di dunia itu. Dia berjuang kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi dia sepertinya bisa merubah tatanan dunia itu dengan contoh. Hikmah wal mau'izatul hasanah. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memberikan contoh dulu yang baik. Man amara bil ma'rufin falyakul amru bil ma'rufin. Jadi yang paling utama kita itu selaku seperti yang dikatakan Ibu Heni mungkin atau yang lainnya selaku manajer kita harus memberikan contoh dulu yang baik. Jangan sampai seperti ini. Tong terlambat sementara kita datang ke kelasnya terlambat. Itu tidak akan bisa kena sampai kita tidak bisa sampai ke hati. Tidak bisa sampai ke hati. Apa yang kita sampaikan itu ya. Jadi artinya contoh suri kedatangan dulu yang baik. Kalau kita mengambil misalkan bin sapat dari sholat berjamaah, ketika imam mengatakan wailul maghdubi alaihim waladdallin, padahal itu tidak menyuruh amin amin. Kenapa semua mau mengatakan amin? Karena apapun yang dikatakan itulah yang benar. Ketika imam itu ruku, kenapa ma'ruf itu ruku? Padahal tidak disuruh. Karena imam yang memberikan contoh dulu. Itu artinya kita selaku manajer ataupun yang menjadi siapapun yang berdiri di dalam kelas, yang pertama dilihat oleh murid adalah diri kita sebagai contohnya. Man amara bil ma'ruf falyakul amru bil ma'ruf. Ketika kita menyuruh kebaikan itu dengan cara yang baik, itu mungkin akan sedikit anak itu kalau disentuh hatinya sehingga apa yang kita disampaikan itu karena memang kita yang pertama kali dulu memberikan contoh. Jangan kita memakai pakaian yang seksi. Misalkan kalau guru memakai pakaian seksi, bagaimana bisa sampai ke anak? Itu aja. Mungkin itu yang bisa disampaikan hanya ya sedikit, mudah-mudahan bisa menambah wawasan juga bagi kita terutama untuk diri saya pribadi, karena memang mungkin prinsip saya dari agama mungkin hanya mengambil dari agama pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Mbak. Sangat inspiratif. Memang betul sekali. Jadi langkah pertama kita sebagai manajer adalah memberi suri tauladan yang baik pada para murid. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Alhamdulillah acara demi acara bisa terlaksana. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan atas kerjasama dan bantuan Bapak Ibu untuk hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Marilah kita tutup acara dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.